Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan pelajaran kita tentang Torah. Kali ini kita melihat di kitab Ulangan. Kali ini kita melihat ada satu tema yang terus muncul berulang-ulang. Kita tahu kitab Ulangan itu dalam istilah Ibrani artinya kata-kata. Jadi ini kata-kata Musa ketika dia ada di dataran Moab, kurang lebih usianya sudah mendekati 120 tahun, dan dia memberi nasihat kepada generasi kedua. Dan berkali-kali terungkap di situ ada satu nasihat atau ketetapan Tuhan yang menyatakan bahwa Israel nanti kalau mereka masuk ke tanah perjanjian, warisan mereka, maka mereka harus beribadah di tempat yang Tuhan tentukan namanya berdiam di situ. Dan kita tahu tempat itu waktu ibadah kemah suci itu masuk dibawa oleh Yosua, memang tempatnya di Shilo di daerah Efraim, ya. Tapi kemudian karena Imam Eli waktu itu kasusnya dia punya anak Hofni Pinehas itu tidak benar. Waktu itu orang Israel perang dengan Filistin dan tabut itu ya dibawa dalam peperangan dan tidak pernah kembali lagi ke Shilo. Dan Tuhan memilih suku Yehuda, Daud, dan kota Yerusalem, ya, kota Daud di sana. Jadi di sanalah bangsa Israel harus memberikan korban persepuluhan, korban-korban yang lain, persembahannya ke sana, ya. Jadi dalam kitab Ulangan berkali-kali, ya, disinggung bahwa orang Israel harus beribadah di tempat di mana nama Tuhan ditaruh di sana. Nah, ini dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama memang bicara tempat, ya. Tapi dalam perjanjian baru ibadah itu bicara dalam roh, karena nanti kita akan membaca Yohanes 14 percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Tapi sebelumnya mari kita melihat dulu satu prinsip yang seringkali dilanggar baik oleh Israel, ya, dan itu sebabnya mereka nggak bisa terima Yesus sebagai Mesias, maupun oleh gereja. Mari kita lihat satu prinsip apa ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke 46. 1 Korintus 15 ayat 46, demikian yang tertulis. Namun yang pertama bukanlah apa yang rohani, tetapi apa yang jiwani. Baru sudah itu apa yang rohani. Ini Paulus sedang bicara masalah tubuh kebangkitan, ya. Yang pertama yang datang tubuh kehinaan, tubuh jasmani kita ini. Kemudian baru setelah berikut baru kita mendapatkan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitannya. Jadi prinsipnya yang pertama alamiah. Jadi bilang juga manusia pertama itu dari debu tanah, manusia kedua dari sorga. Jadi prinsipnya yang pertama itu, jadi bilang Adam yang pertama itu jiwa yang hidup, jiwani. Tapi Adam yang akhir itu adalah roh yang memberi hidup, life giving spirit. Jadi prinsipnya di sini Paulus tetapkan bahwa yang pertama jasmani, yang berikut baru rohani. Yang pertama dari bumi, dan baru kemudian dari surga. Nah, prinsip inilah yang kita lihat contohnya orang Yahudi tidak bisa terima. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi sampai detik ini, ya. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 2000 tahun hampir ini orang Yahudi masih menunggu Mesias. Mesias seperti apa yang mereka tunggu itu? Mereka menunggu Mesias yang pertama membangun bait suci jasmani di kota Yerusalem itu. Karena itu pengertian mereka. Jadi ketika Yesus datang, dia katakan, rombak bait suci ini aku akan bangun dalam 3 hari. Maksudnya itu bait suci yang Yesus maksud itu adalah ketika dia mati bangkitnya ke surga duduk sebelah kanan Bapa, turun Roh Kudus. Bait suci itu adalah manusia, orang percaya itu, dan bahkan dirinya juga, ya.
Nah, orang Yahudi tidak bisa terima prinsip ini. Dia tetap natural, dia tetap jasmani. Pokoknya Tuhan janji baik suci, ya udah baik suci jasmani, ya. Ketika Yesus datang juga dia menyelamatkan manusia dari dosa. Musuh-musuh orang sekarang adalah iblis, roh jahat. Orang Yahudi tetap dia percaya. Tetap musuhnya itu bangsa-bangsa yang mengelilingi dia itu tetap musuhnya, ya. Jadi Israel ini tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias karena konsepnya tetap jasmani. Dia tidak mengenal prinsip ini bahwa yang pertama datang itu memang jasmani, tapi yang berikut itu adalah rohani. Sama gereja pun banyak kali tidak ngerti ini. Banyak orang berpikir gereja itu baik suci itu gedung. Bahkan banyak orang berkhotbah tempat kediaman Bapa itu katanya nun jauh di sana. Ya, itu yang dibilang surga itu katanya Yesus bilang aku menyediakan tempat bagimu. Dan konsepnya para pengkhotbah ini bilang tempat itu di sana. Dalam lokasi geografis tertentu, rumahnya bagus-bagus, jalannya dari emas. Yesus mau jemput kita, angkat dari bumi ini ke sana. Ini nggak ngerti tempat kediaman Bapa itu adalah kita. Bahwa Yesus menyediakan tempat dengan mati bangkitnya ke surga, dia tuh membentuk hati kita menjadi tempat yang layak ditempati oleh Bapa. Bapa nggak butuh tempat geografis dengan rumah-rumah dari emas sekalipun, jalan-jalan dari emas itu dia baik, itu konsep sangat jasmani sekali tentang surga. Tempat kediaman Bapa adalah kita, hati saudara, batin saudara dan saya, itulah dia. Ya, itu makanya Yesus dibilang sama perempuan Samaria, nanti kita baca lebih dalam lagi nih. Kalau orang sama dia bilang ibadah tuh di gunung ini, di Yerusalem dan sebagainya, Yesus bilang bukan. Di dalam roh, ya, batin kita. Nah, jadi baik gereja maupun Israel tidak memahami prinsip ini bahwa yang pertama datang natural, kemudian baru yang rohani. Ya, jadi mari kita coba dulu masuk aja langsung ke poin kita tentang tempat ibadah ini, ya. Mengenai tempat ibadah, mari kita baca Yohanes pasal 4, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Sana kita melihat ceritanya Yesus melewati daerah Samaria. Samaria ini orang campuran, Yahudi dengan campuran bangsa-bangsa yang di situ, yang dibuang itu. Bangsa-bangsa lain lah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena dianggap mereka ini tidak murni Yahudi, ya. Dan orang Samaria beribadah ndak di gunung, nggak di Yerusalem, dia ada tempatnya yang lain. Nah, jadi waktu Yesus datang sana, Yesus mulai dulu dengan pembukaan, berikan aku minum. Perempuan ini langsung bilang, masa engkau orang Yahudi minta minum sama saya, perempuan Samaria? Yesus langsung masuk ke inti persoalan. Kalau kamu ngerti karunia Tuhan, engkau akan minta dia kepadanya dan dia akan berikan kepadamu air hidup. Nah, perempuan ini masih menafsirkan jasmani, ya. Yesus sudah membawa ini perempuan supaya berpikir spiritual. Tapi ini perempuan masih jasmani, dia bilang, engkau nggak punya timba, dari mana? Dan sebagainya. Yesus bilang, ya udah, kalau gitu panggil dulu suamimu, ya, supaya dosanya diselesaikan dulu. Setelah diselesaikan, nah baru Yesus bilang, saatnya ada tiba, ya. Para penyembah yang benar tidak menyembah Tuhan Bapa di gunung ini atau di Yerusalem atau di sini, bukan tempat jasmani, tapi para penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam batin, ya. Ini yang masalahnya. Gereja pun tidak tahu konsep kerajaan surga pun begitu jasmani, dianggap tempat jasmani di sana, nun jauh di sana, tempat kediaman Bapa juga di sana. Alkitab mengatakan sesungguhnya kerajaan surga ada di dalam kamu. Di Alkitab ini ada istilahnya, ada istilah di dalam itu entos, istilah Yunani dalam Perjanjian Baru, itu ada di dua tempat.
Lukas 17, ada di Matius 23. Kita tahu di sini di Lukas 17 banyak terjemahan menerjemahkannya di antara. Sesungguhnya kerajaan surga ada di antara kamu. Itu Yesus sedang bicara sama orang Farisi. Sementara Matius 23 menerjemahkan entos itu di dalam, karena kasusnya bersihkanlah dulu cawan sebelah luarnya, maka sebelah dalamnya akan bersih juga. Pertanyaannya sekarang entos ini sebenarnya apa? Terjemah artinya di dalam atau di antara. Nah, kita tahu ada peraturan mas ya dalam studi kata itu, bahwa makna suatu kata ditentukan oleh bagaimana kata itu digunakan. Nah, kata ini digunakan dengan jelas dalam Matius 23 sedemikian sehingga orang tidak mungkin menafsirkan entos itu artinya di antara. Tidak mungkin. Karena penggunanya begini, bersihkanlah cawan sebelah luar, maka pasti orang terjemahkan sebelah dalam. Tidak mungkin, maka diantaranya akan bersih. Tidak mungkin. Jadi penggunaan kata dalam Matius 23 itu jelas bahwa entos artinya di dalam. Jadi sesungguhnya kerajaan sorga itu di dalam kita. Ya. Sangat spiritual sekali. Bahkan kerajaan sorga dalam pemahaman Wahyu pasal 4, pasal 5 ini sering saya ungkapkan ini. Di mana tahta Bapa itu di dalam kita. Ya. Jadi ini masalahnya nih, zaman ini juga mempengaruhi teologi juga. Ini zaman materialisme ya. Teologi atau pengajaran yang spiritual tuh nggak laku di pasaran. Kalau yang teologi sukses ya, arah-arahnya yang jasmani itu laku. Karena di zaman ini zaman akhir ini. Alkitab mengatakan di zaman akhir ini orang nggak cari kebenaran lagi, kebanyakan ya, mayoritas mencari guru-guru yang bisa menyenangkan hati dan telinganya, bukan mencari kebenaran. Jadi teologi itu dengan mudah kita bisa mendengar apakah ini teologinya udah dipengaruhi oleh materialisme atau tidak, ya itu lihat konsepnya ya. Konsepnya itu tentang bait suci apa, tentang kerajaan surga apa, tentang berkat-berkat itu apa dan sebagainya. Jadi kembali kita ke sini. Kerajaan surga di dalam di batin saudara dan saya, dan disitulah Bapa bertahta, dan disitulah terjadi cerita seperti di Wahyu pasal 4 pasal 5, di mana kita ketika Tuhan datang akan dijadikan imam-imam dan raja-raja, memerintah berzaman-zaman sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, sampai semua manusia yang bertobat percaya Tuhan, karena itulah kehendak Bapa. Ya. Jadi konsep kita spiritual, tempat ibadah itu di dalam batin kita. Kita harus menyembah Bapa di dalam batin kita. Bukan berarti dengan bahasa roh, ya puji Tuhan kalau ada karunia bahasa roh, puji Tuhan. Ya. Tapi ini di batin kita yang sudah diproses, dibentuk, dihajar sehingga kita menjadi seorang yang spiritual, mengingat yang mengutamakan hal-hal batiniah daripada yang lahiriah. Ya. Fokus kita sudah tidak yang lahiriah lagi, yang batiniah. Ya. Yang lahiriah ini sekedarnya aja, bukan berarti nggak perlu. Makan, minum, pakaian masih perlu. Tapi kita tidak lagi menganggap itu menjadi fokus hidup kita. Hidup kita itu tersembunyi ya di dalam batin ini, di dalam Kristus hidup di batin kita ini. Jadi baik saudara, tempat ibadah kalau dalam perjanjian lama itu di Yerusalem, di dalam perjanjian baru itu adalah di dalam batin kita, di dalam roh kita. Jadi ini yang saya mau share. Bapak saudara, mari kita kembali ke dalam roh. Mari kita kembali mengikuti pimpinan roh, mengikuti manusia batiniah kita. Fokus bagaimana manusia batiniah kita berkembang, bertumbuh ya. Jadi mari kita memiliki konsep ya yang spiritual lah ya. Ikut Tuhan itu bukan soal-soal yang jasmani.
perjanjian kita juga perjanjian yang bersifat sangat spiritual. Kalau orang Israel hukumnya tertulis di loh batu, kalau kita di loh hati. Kalau orang Israel darah anak domba tersembelih, anak domba betulan ya, disembelih itu. Kalau kita anak domba yang memang sudah, yang adalah Kristus. Puji Tuhan. Ini sekali lagi saya tekankan, mari kita fokus kepada perkara yang dalam batin. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ya, orang Israel memang warisannya itu tanah perjanjian. Disitulah kota Yerusalem, disitu mereka beribadah. Tapi warisan kita ini adalah kerajaan surga di dalam kita, dan melalui proses kita bekerja sebagai imam-imam raja-raja, maka kerajaan surga datang ke bumi ini. Ya, genaplah firman Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu. Haleluya, puji Tuhan, amin.